Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Edi Brata dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan mengenai produk kami yang bernama Blue Tea. Berikut anggota kelompok kami. Untuk visi dari merek kami yaitu menjadikan merek es teh terkemuka di Indonesia yang dikenal karena rasa yang otentik, berkualitas tinggi, dan inovasi produk yang selalu dikembangkan. Kemudian dalam misi kami yaitu tidak lupa menyediakan es teh berkualitas tinggi dengan rasa yang autentik dan menyegarkan. Kedua yaitu menawarkan layanan pelanggan yang unggul dengan respon yang cepat dan ramah. Kemudian mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Yang keempat yaitu berkontribusi pada komunitas dengan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Minuman dingin selalu menjadi favorit banyak orang, terutama di cuaca panas seperti Indonesia. Kemudian es teh dengan kesegaran dan kemudahannya telah menjadikan minuman pilihan bagi sebagian kalangan masyarakat. Kemudian dalam upaya memberikan variasi baru, kami memunculkan produk inovatif yang bernama Blue Tea. Blue Tea adalah es teh yang menawarkan kesegaran dengan sentuhan warna biru alami yang memikat di era mana semakin banyak orang peduli terhadap kesehatan dan kualitas produk yang mereka konsumsi. Blue Tea hadir sebagai minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga sehat dan estetis. Kemudian dengan analisis deskriptif berikut dari modalnya kami mengumpulkan 10 juta per individunya. Kemudian mengenai produk minuman teh ini memiliki beberapa variasi rasa seperti coklat, red velvet, cappuccino, dan lain-lain. Dalam sistem SDM, rekrutmen kami memiliki pengembangan karyawan, kemudian manajemen kerja, dan kepemimpinan kolaborasi tim. Mengenai kompetitor, kami memiliki beberapa kompetitor yang telah berdiri sebelum kami seperti Ginastel, Es Teh Kampul, Es Teh Solo, kemudian Es Teh Sultan, dan Teh Manis Jumbo Indonesia. Mengenai lingkup harga, mayoritas di harga 3.000 sampai 5.000 tergantung varian. Dalam mencari pelanggan, kami menargetkan untuk semua kalangan seperti anak-anak, mahasiswa, remaja, atau orang tua dengan berbagai karakteristik. Untuk pemasok bahan baku berupa teh, varian cup, sedotan dalam kegiatan operasional bisnis ini yaitu berasal dari toko yang sama. Kriteria yang dipilih yaitu jujur, disiplin, dan dapat diandalkan, selalu menyediakan bahan-bahan yang masih layak dikonsumsi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya. Keberadaan dan kompetitor untuk produksi substitusi pada segmentasi pasar yang ditentukan banyak. Selain itu, beberapa kompetitor juga sudah lama berkecimpung dalam industri minuman dan memiliki image yang sudah dikenal oleh pasar. Kemudian analisis lingkungan eksternal makro. Dari sisi sosial budaya, masyarakat mengkonsumsi minuman teh sangat dibutuhkan karena es teh merupakan minuman yang netral, semua kalangan dapat menikmatinya. Mereka lebih memilih minuman yang segar serta murah jika hanya digunakan untuk menghilangkan rasa haus. Karena kesederhanaan itu, mungkin es teh banyak dipilih oleh kalangan masyarakat. Mengenai dari aspek hukum politik, es teh Blue Tea ini telah didaftarkan NIB-nya, yang dimana NIB ini termasuk identitas yang diterbitkan oleh lembaga OSS atau Online Single Submission. Dari sisi ekonomi, daya beli dan permintaan warga yang relatif banyak terhadap produk es teh, lalu produk Blue Tea ini memiliki rasa yang khas tersendiri dan harga murah, sehingga seluruh kalangan mampu membelinya. Dari segi teknologi yang canggih yaitu dalam proses penutupan minuman agar lebih kuat, alat yang digunakan yaitu cup sealer, yang dimana pengoperasinya harus menggunakan tenaga listrik.
Dari analisis SWOT sebagai berikut. Dari kekuatannya sendiri yaitu memanfaatkan momentum saat musim kemarau dengan diselingi promo agar pelanggan memilih blue tea daripada yang lain. Kemudian dari kelemahannya, es teh dengan berbagai varian rasa original, banyaknya pesaing juga menjadi kelemahan bagi kami. Langsung ke segmentasi pasar. Koridor Gatsu, yang dimana koridor Gatsu ini diproyeksikan untuk menjadi Malioboro-nya Solo. Dan koridor ini akan sangat ramai di hari Jumat hingga akhir pekan. Dan di koridor ini juga dekat dengan pusat perbelanjaan. Smartphone terbesar di Surakarta yaitu Singosaren, sehingga pada saat hari biasa pun koridor ini akan tetap ramai. Konsumen yang berusia 12 sampai 19 tahun, kemudian konsumen yang berusia 20 sampai 40 tahun sangat mengemari es teh. Namun tidak menutupi kemungkinan untuk usia lainnya juga mengingat es teh adalah produk yang digemari seluruh kalangan. Dalam targeting kami seperti yang saya jelaskan tadi, kami tidak menargetkan untuk kalangan usia, jadi untuk semua kalangan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Untuk selanjutnya ya positioning. Brand es teh Blue Tea membuat sebuah inovasi terkait kemasan produk, yang dimana es teh Blue Tea tidak menyediakan plastik untuk kemasan, namun digantikan dengan wadah yang tidak sekali pakai. Hal ini berkaitan dengan upaya es teh Blue Tea untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan membedakan dengan produk es teh lainnya dengan identitas produk es teh yang menjaga lingkungan. Masuk ke marketing strategi. Dari produk sendiri, produk kami yaitu es teh jumbo dengan ciri khas spesial dengan bunga telang. Bunga telang itu adalah pewarna alami dari bunga yang menghasilkan warna biru. Kemudian dari harga kami menetapkan dari paling rendah 3.000 dan yang paling tinggi 5.000 tergantung dengan variannya. Dari aspek promosi sendiri, promosi melalui platform Instagram dan Facebook sebagai media pemasaran. Untuk tempatnya, kami menetapkan SOP di mana kebersihan harus dijunjung tinggi di setiap outlet, harus menyediakan tempat sampah baik dari kardus maupun bahan anyaman yang ramah lingkungan. Dari aspek orangnya sendiri, dalam menata stand kami juga memerhatikan ruang gerak pelanggan. Kebersihan tempat menjadi prioritas bagi kami dan di setiap stand harus tersedia tempat sampah. Berikut struktur organisasi dan manajemen. Yang pertama yaitu CEO kami yaitu Muhammad Abdul Ghani, yang job desk-nya memimpin dan mengarahkan keseluruhan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu dari divisi operasional yaitu Putri Sekar Hapsari. Kemudian ada Nurilia Rahmiatun yaitu manajer keuangan kami. Kemudian dari manajer marketing ada Mbak Laili Munfiah Khairiyah. Kemudian saya sebagai manajer personalia. Dan ada juga karyawan yang bertugas membuka dan menyiapkan stand es teh sebelum jam operasional sampai menutupnya. Aspek produksi kami, es teh kami yang original, berikut cara membuatnya. Berikut mengenai varian es teh bunga telang. Yang pertama yaitu langkah membuat terlebih dahulu dengan merebus bunga telang kering dalam air panas selama beberapa menit hingga air berubah warna biru. Setelah itu saring bunga telang dan biarkan airnya dingin. Tambahkan es batu dalam cup
Tambahkan daun mint dan irisan lemon ke dalam cup. Tuangkan teh telang ke dalam cup hingga hampir penuh. Tambahkan air gula, press cup dan es teh telang siap disajikan. Yang ketiga yaitu varian kami yang bernama es red velvet. Yang pertama yaitu menambahkan bubuk red velvet ke dalam cup. Yang kedua, menambahkan air hangat supaya bubuk larut. Kemudian yang ketiga, menambahkan air biasa sampai 3/4 cup. Yang keempat, tambahkan es batu hingga cup hampir penuh. Yang kelima dan terakhir yaitu press cup dan es red velvet siap disajikan. Kemudian ada es cappuccino. Yang pertama yaitu seperti tadi, menambahkan bubuk cappuccino ke dalam cup, menambahkan sedikit air hangat, terus menambahkan air biasa hingga 3/4 cup, tambahkan es batu hingga cup hampir penuh, press cup dan es cappuccino siap disajikan. Kami juga memiliki varian es coklat. Mengenai cara pengemasannya sendiri, yang pertama yaitu membuat es sesuai pesanan dan wadahkan di cup yang telah tersedia. Press dengan alat press yang telah tersedia, kemudian menawarkan tas kecil atau pot seharga 1.000 untuk sebagai pengganti plastik. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan. Mengenai pengawasan, sebelum membuka kedai kami melakukan checking quality terhadap rasa dari teh itu sendiri dan bahan lain seperti gula cair. Kualitasnya selalu harus baik dan memiliki rasa yang konsisten. Ukuran kemasan atau cup yaitu 18 oz sama atau 500 ml. Teknologi yang digunakan yaitu mesin press dan electric water boiler. Mesin press digunakan untuk menutup cup dan electric water boiler digunakan untuk menampung air panas. Untuk jasa penunjang, kami bekerja sama dengan perusahaan es batu di wilayah Solo untuk menyuplai kebutuhan es. Mengenai perencanaan, kami menyiapkan bahan baku sendiri dengan menggunakan perbelanjaan setiap minggu. Hal ini dilakukan dengan alokasi setiap hari. Akan memproduksi es teh sebagai produk best seller terjual 150 cup per hari. Dan untuk menu lainnya kami menyiapkan 10 cup tiap variasi dalam pelayanan ke konsumen. Berikut rencana keuangan kami mengenai biaya tetap. Yang pertama, kami memiliki kompor yang berharga 200.000 dengan jumlah 1. Kemudian gas yang tentunya diganti setiap produksi dengan harga 20.000. Kemudian ada electric water boiler yang berharga 50.000 dan lain sebagainya. Berikut biaya variabel dari produk kami. Untuk pengeluaran dari biaya tetap sendiri, kami mengeluarkan 77.843.500. Untuk biaya tetap sendiri kami menghasilkan 251.850.000. Untuk totalnya yaitu 329.693.500. Mengenai komponen-komponennya dan harga dari produk-produk kami. Berikut laba usaha kami, yaitu laba usaha dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan kami yaitu 468 juta dikurangi dengan 329.693.500 sebagai pengeluaran, yang menghasilkan 138.306.500 per tahunnya. Untuk BEP atau break even point dalam unitnya dengan rumus berikut, kami menghasilkan 20.584 unit. BEP dalam rupiah kami menghasilkan 478.837.294. Mengenai payback period, kami memperkirakan dengan jangka waktu 7 bulan. Untuk return on investment
menghasilkan 41,59%. Mengenai benefit cost ratio menghasilkan di angka 1,42, lebih besar dari 1, sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Mengenai key partners dan lain-lain sebagainya, sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.